Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Unisa dengan nomor NIM 230103022. Saya mahasiswa kelas A semester 4 Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Komputasi Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Habibie Ratu Perwira Negara MPD. Di video ini saya akan membahas tentang komputasi matematika, yaitu materi vektor atau pembahasan vektor. Baik, di sini saya sudah buat materi apa itu vektor menurut ahli matematika, apa saja kegunaan vektor dalam bidang matematika, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke pengertian vektor atau pendapat vektor menurut Howard Anton atau ahli matematika. Di sini Anton berpendapat bahwa vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah serta mengikuti hukum penjumlahan paralelogram. Selanjutnya, dalam matematika, vektor adalah objek yang merepresentasikan arah dan besar dalam ruang. Vektor banyak digunakan untuk menggambarkan posisi, perpindahan, transformasi, dan sistem dalam berbagai dimensi, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, dan sebagainya. Selanjutnya, penerapan vektor dalam bidang matematika yang pertama itu adalah menentukan posisi atau perpindahan dalam ruang, penjumlahan dan pengurangan vektor, operasi skalar, perkalian vektor dengan bilangan. Yang keempat, produk skalar atau dot product. Yang kelima, transformasi geometri. Transformasi geometri contohnya seperti translasi. Terus yang keenam adalah menyusun ruang vektor dan basis. Di sini saya akan membahas tentang program gabungan atau operasi dan visualisasi vektor dengan struktur if, for, dan while. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu if. If itu adalah mengecek apakah dua vektor tidak sama panjang. Di sini fungsi if dalam vektor itu adalah untuk mengecek apakah dua vektor itu tidak sama panjang. Maksudnya vektor pertama itu tidak sama panjang dengan vektor kedua. Yang selanjutnya itu adalah for. For dalam vektor berfungsi sebagai pengulangan penjumlahan elemen vektor dari indeks ke-1 sampai dengan n. Nah, for ini adalah penjumlahan berulang. Dia akan dijumlahkan, elemen vektor itu akan dijumlahkan dari indeks pertama sampai dengan n. Sampai berapa indeks terakhirnya atau n. Selanjutnya yaitu while. While itu dalam vektor digunakan atau berfungsi untuk melakukan proses pengulangan pada elemen-elemen vektor selama suatu kondisi masih terpenuhi. Di sini for dan while itu sama, yaitu pengulangan, namun untuk for itu pengulangannya itu elemen vektor dari indeks 1 sampai dengan n. Sedangkan kalau while itu pengulangannya itu sampai kondisi elemen vektor itu terpenuhi. Baik, di sini saya sudah membuat kode MATLAB-nya. Kita menggunakan aplikasi MATLAB atau software MATLAB. Yang pertama itu adalah di sini CLC dan clear, kita semua udah tahu apa fungsinya. Selanjutnya F1 itu dan F2. Maksudnya itu di sini kita diminta untuk menginput berapa vektor pertama dan vektor keduanya. Di sini saya sudah mencantumkan juga contohnya, misalkan kita input vektor pertama itu 2 dan 3, terus vektor kedua itu 1, negatif 1. Selanjutnya itu if. Nah, di sini ada kata leg itu berfungsi untuk mengukur panjang jumlah elemen dalam suatu vektor. Itu. Di sini kan if itu untuk mengecek apakah dua vektor tidak sama panjang. Nah, di sini kita cek apakah dia vektor pertama tidak sama panjang dengan vektor kedua. Nah, jika vektornya sama, maka maka akan dijumlahkan, namun jika dia tidak sama, maka akan dioperasikan.
Selanjutnya, LCN sama dengan leg F1. Sini selanjutnya yaitu saya gunakan for. For di sini kan pengulangan penjumlahan elemen vektor dari indeks ke 1 sampai dengan n. Ini for itu kita pengulangannya itu dari 1 sampai dengan n. For i sama dengan 1 sampai dengan n. Selanjutnya itu while. While itu kan untuk pengulangan sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Jadi di sini zero maksudnya itu dia mulai dari 0. Misalkan f while sama dengan zero, berarti dia akan mulai dari 0,0,0 sampai dengan kondisi vektor itu terpenuhi. Sampai dengan while itu while i lebih kecil dari n. Selanjutnya ini Frin hasil penjumlahan vektor. Ini saya gunakan yaitu operasi penjumlahan vektor. Selanjutnya di sini ada kode untuk kita membuat visualisasi diagram atau visualisasi vektor dalam bentuk diagramnya. Ini dia kodenya figure hold on. Hold on ini kita memanggil seperti kita menginstruksikan semua nilai yang sudah kita input di awal, nilai-nilai vektor itu, untuk kita jadikan diagram. Selanjutnya, setelah kita masukkan semua kode MATLAB, kita simpan di save as ini, simpan. Saya di sini menyimpannya dengan try 2. Selanjutnya, setelah itu kita akan run. Run ini kita coba apakah kode yang kita masukkan ini sudah benar atau ada kekeliruan. Sekarang kita coba. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan vektor pertama F1. Contohnya kan 2,3. Kita masukkan misalkan 5,7. Enter. Di sini kita diminta untuk masukkan vektor kedua atau F2. Contohnya 1, -1. Di sini kita gunakan misalkan 6, -7. Enter. Nah, ini adalah hasil penjumlahan vektor. F1 ditambah F2 ini untuk for-nya jadinya 11,0 dan F2 ditambah F1 ditambah F2 untuk while itu 11,0 karena dia sama yaitu penjumlahan dia perulangan for dan while. Namun seperti yang saya jelaskan tadi kalau for itu dia diulang dari 1 sampai dengan n. Sedangkan kalau while itu dia diulang itu sampai sifat atau sifatnya itu terpenuhi. Nah, tadi kan kita sudah masukkan kode untuk kita membuat visualisasi diagramnya. Nah, ini dia diagram untuk F1 5,7 dan F2 6,-7. Ini adalah visualisasi penjumlahan vektor 2 dimensi. Bentuknya seperti segitiga. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.